memberi makna membunuh bukan, membantu wudhu, jadi maknanya umum. Bab rojuli batangan orang laki-laki wudhu yang membantu wudhu siapa rojul, sohibau ada temannya rojul. Qala berkata siapa Imam Bukhari, hadatsana Muhammad ibnu Salam, qala Muhammad akhbarana Yazid ibnu Harun an Yahya dari Yahya an Musa dari Musa an ibnu Uqbah an Quraibin maula ibnu Abbas an Muhammad ibnu Zaid anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lama afadha ketika bubar atau kembali siapa Rasulullah bubar atau kembali beliau min Arafah dari Arafah menuju ke Muzdalifah adalah maka menyimpang siapa belok kan? Adalah maka belok siapa Nabi ila sya'bi ke lereng-lereng gunung. Fakodo maka mendatangi siapa Nabi hajat lalu pada hajatnya Nabi. Dia pada hajat. Qala berkata Usama itu siapa Usama ibnu Zaidin. Faja'altu maka memulai siapa saya tersebut. Asubu itu menuangkan air siapa saya alaihi atas Rasulullah. Wa yatawadhu dan wudu siapa Rasulullah. Ada yang memberi makna wa yatawadhu itu boleh jadikan wa yatawadhu kali wudu siapa Rasulullah ya keadaan wudu saya menuangkan air atau yatawadhu wa yatawadhu kali bulan itu yatawadhu wudu siapa Rasulullah. Faqultu maka berkata siapa ya Rasulullah atu sholli adakah mau sholat siapa panjenengan siapa tuan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al musalla bermula waktunya sholat al musalla bermula tempatnya sholat dan misalkan isim zaman isim maka kata dua waktu sholat atau tempatnya sholat waktu sama itu maka itu tetap di depan bulan saudara nanti di mana di Muzdalifah nanti di Muzdalifah. Nah, ini perlu diperhatikan judulnya ini gini. Babnya orang laki-laki yang membantu wudhu temannya. Bahasa bantu wudhu itu satu, bantu wudhu ngambilkan air itu tidak apa-apa boleh. Jadi sampai mau wudhu untuk apa? Guru orang lain mengambilkan air itu boleh. Itu namanya juga membantu wudhu. Ada kalanya membantu wudhu itu dengan cara memwudhui kita. Misalkan sampean wudhu, terus orang lain suruh suruh memwudhui tangan sampean. Nah ini kalau sampai sehat nggak ada apa-apa itu makruh. Tapi kalau sampai sakit jadi nggak bisa wudhu, kalau tidak diwudhui maka orang yang baru sampai wajib, sampai juga wajib kita tolong saya nggak bisa wudhu sampai wudhukan. Nah, orang yang sampai tolong itu wajib menolong. Nah jadi ini mesti anak satu boleh nanti mengambilkan air, dua adalah makruh kalau orang nggak apa-apa nyuruh orang kayak manja kayak bos kan. Nah kalau sakit dia nggak bisa malah dia wajib, yang disuruh juga wajib menolong kali tersebut. Nah ada yang khilaful aula itu artinya dia nggak ada apa-apa membancurkan air. Jadi misalkan sampai wudhu terus dibancur air, orang bancurkan air sama wudhu itu khilaful aula. Maka di sini ada bantahan. Cobalah ini kan Usama bin Zaid itu kan beliau membancurkan air ke wudhu kepada Nabi. Maksud Nabi melakukan khilaful aula. Gitu kan? Maksud Nabi khilaful aula. Dijawab, Nabi melakukan semua hal itu dalam rangka memberi contoh umatnya. Ini boleh, ini makruh, ini khilaful aula supaya umatnya jelas. Jadi Nabi melakukan hal yang sifatnya khilaful aula itu adalah dalam rangka menunjukkan umatnya, memberitahu umatnya inilah hukumnya. Nah, jadi musuh Nabi khilaful aula, kuda yang ini supaya umatnya tahu bahwa ini hukumnya boleh, walaupun khilaful aula. Jadi kita misalkan bisa wudhu sendiri, orang lain sudah mengajukan air saja, cuma kita yang gosok-gosok sendiri. Nah, kalau bisa gosok-gosok sendiri itu enggak masalah, tapi khilaful aula seperti yang dilakukan oleh Rasulullah dalam hadis ini. Nah, itu hukumnya orang laki-laki membantu menghubungi kawannya. Jelas ya, kan? Qala berkata sebagai Imam Bukhari kata sana Amrun ibnu Ali qala Amrun kata sana Abdul Wahab qala Abdul Wahab samitu Yahya ibnu Sa'idin qala Yahya akbaroni kabar pada saya Sa'd ibnu Ibrahim anak Rasulnya Nafi ibnu Zubair ibnu Mut'imin
itu akhbaro memberi kabar siapa Nafi' kepada Sa'dun. Beri kabar ana sesungguhnya Nafi' itu sami'a mendengar siapa Nafi' Urwata ibnu Mughirah ibnu Syu'bah. Yuhadisu kali menceritakan hadis siapa Urwah bin Mughirah bin Syu'bah anil Mughirah dari Mughirah ibnu Syu'bah. Ana sesungguhnya Mughirah itu kan ada siapa Mughirah itu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa dalam pergian. Wa ana sesungguhnya Rasulullah itu daba pergi siapa Rasulullah li hajatin karena hajat lau bagi Nabi. Nah, dia Mughirah tercek. Wa ana sesungguhnya Mughirah wa ana Mughirah itu ja'ala memulai siapa Mughirah ya subuh itu menuangkan siapa Mughirah al-ma'a pada air alai atas Rasulullah. Bahwa kali berkata Rasulullah itu yang tawadhu wudu siapa Rasulullah. Bahwa salam akan bahasa siapa Rasulullah. Wajah pada wajahnya Rasulullah. Wa yadaihi dan kedua tangannya Rasulullah. Wa masaka dan mengusap siapa Rasulullah birosi pada kepalanya Rasulullah. Wa masaka mengusap siapa kepala kufa ini. Nah ini ada hampir mirip dengan tadi. Cuman begini bahasa yang harus kita pahami. Cuma setiap ada hadis kan jabari hajat ini atau qadir hajat. Ini memberi pengertian bahwa kalimat-kalimat yang mestinya itu kalimat yang jijik, kalimat yang kurang enak, itu usahakan pakai bahasa-bahasa biasa. Misalkan begini, kita ada orang banyak terus mau berak terkencing, mau mana Pak? Mau berak, nah itu berhalus, mau mana Pak? Qadir hajat, kan elokkan bahasa itu kan, itu maknanya gitu. Jadi usahakanlah tutur kata itu yang elok-elok kan. Nah, untuk sebagai ganti kata-kata yang kasar itu betul saja itu, betul saja. Kan enak kan? Ini Pak, ini saya. Nah, ini maksudnya hadis itu juga ada gitu supaya orang ini punya apa sih tutur kata yang elok-elok. Dan Mughirah ini menuangkan air kepada Rasulullah. Saya tadi punya boleh. Cuman dalam pokoknya itu gini. Orang wudhu itu kalau wudhu sendiri, itu adalah dimulai dari jari-jari sini ke atas. Tapi kalau dituangkan itu dari atas. Jadi misalkan gini, kita dituangkan oleh air orang. Itu kalau tangan itu kalau wajah tetap dari atas. Tangan itu dari atas. Kalau dituangkan yang orang lain. Kalau wudhu sendiri itu dari bawah. Begitu kalau keran itu dari atas ke bawah. Kalau itu sendiri dari bawah ke atas, itu menyebabkan dalam bahasa Arab begitu. Cuma di dalam kitab majmu' itu begini, al-mu'tamad itu baik dia wudhu sendiri atau dituangkan orang lain, tetap al-mu'tamad itu dari jari-jari dulu ke atas. Jadi bawah ke atas. Walaupun itu dituangkan orang lain. Nah, jadi memang yang umum di fikih itu gitu. Kalau keran kan itu dari atas ke bawah. Nah, diwudhi orang dari atas ke bawah. Kalau itu sendiri dari bawah ini ke atas. Cuma dalam kitab al-majmu' al-mu'tamad. Nah, dalam kitab al-majmu' itu Imam Nawawi misalkan mutlak baik dia wudhu sendiri pakai keran atau duduk orang, pokoknya dari jari-jari ke atas, duduk kaki. Jadi yang jelas kita punya dasarnya kita ajarkan. Maka rata-rata orang wudhu itu orang-orang yang tahu yang ada ilmu dari ini sudah sambil pokok aja kemudian Rasulullah basuh wajahnya, kemudian kedua tangannya dan mengusap kepalanya dan beliau pakai mengusap kedua itu pakai pendidikan itu. Ini enggak ada kopinya nyari. Mungkin belum minum sawit ya. Bab qiraatul Quran, bab menerangkan membaca Quran. Bab menerangkan terus baru dia muncul kopinya itu. Keramat sama Pak. Wah. Bab qiraatul Quran ini bermakna bab menerangkan membaca Al-Quran ba'dal hadasi di dalam setelahnya hadas wa ghairihi dan lainnya Al-Quran wa ghairihi dan lainnya Al-Quran. Nah ini bab menerangkan boleh baca Quran
Quran dan lainnya kayak zikir, wirid, rotib kan, Sahih Bukhari, Sahih Muslimnya setelah hadas. Jadi pas pulang ini terus kentut, terus lanjut lagi baca boleh. Jadi orang zikir, wirid kan, baca zikir, wirid, baca Quran, badal, hadas tersebut boleh. Ini babnya ini. Waqala berkata Mansur, siapa Mansur an Ibrahim dari Ibrahim, la baksa, enggak ada masalah itu merujuk, enggak ada masalah. Bil qiraati dengan baca Quran, baca zikir, wirid, baca kitab, bil khamam dalam teman-teman pemandian. Wa bikat birisalati dengan menulis surat, nulis kitab, selesai kitab, ya kan? Ala ghairi wudu'in. Sampai selesai kitab enggak boleh. Ini ala gue dulu. Bapak nanti kalau wudu lama-lama bergerak lah, tinggalan banyak ini kan. Jadi cepat. Waqala Hamad an Ibrahim. Kata Hamad dan Ibrahim, ingkana apabila ada itu alaihim atas ahlul hamam. Ahlul hamam itu orang-orang yang pemandian kan. Ingkana apabila ada itu alaihim atas ahlul hamam, orang-orang yang pemandian, izarun apa kain di jamu aurat, fasalim, maka bersalamlah kamu. Wa illa apabila tidak karena alaihim izarun, fala usalim, maka jangan bersalam siapa kamu. Jadi Muhammad Ibrahim beritahu, kalau orang di pemandian itu jamu aurat, nah kamu boleh bersalam. Kalau dia telanjang, kamu pakai simpak, jangan salam kan. Menghormati salam, telanjang salam. Qala berkata siapa Imam Bukhari, kata sana Ismail, qala Ismail kata sana Malikun, an Makrama ibnu Sulaiman an Quraibin dari Quraib Maula ibni Abbas, budak yang dimerdekakan ini Abbas. An Abdullah ibn Abbas itu akbaro, ini kabar siapa Abdullah pada Quraib. Anak Abdullah bata itu bermalam siapa Abdullah lailatan di dalam suatu malam, bermalam indah Maimunata di sisinya Maimunah, di badali zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waya kali bermula Maimunah itu kholatuhu bibinya. Khol itu bibi dari ibu. Fatojatu kata dua, maka berbaring siapa saya di ardil wisadati di lebarnya bantal. Watojaa dan berbaring siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa alhu dan istri Rasulullah Maimunah fitulia dalam panjangnya wisada. Panama maka tidur siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kata idan tosok tasofa sehingga apabila dapat separuh alaihu apa waktu malam au qoblau atau sebelumnya intosofa au qoblau atau sebelumnya intosofa itu dikolilin dengan kurang sedikit kan jam 12 kurang kan. Au ba'dahu atau setelahnya intisofulail, au ba'dahu atau setelahnya intisofulail dikolin dengan kurang sedikit istau kodo bangun siapa Rasulullah SAW. Fajalasa maka duduk siapa Rasulullah, yang saku kali mengusap siapa Rasulullah an-nauma pada bekasnya tidur nggak bisa diusap, bekasnya tidur. An wajih dari wajahnya Rasulullah biadi dengan tangannya Rasulullah. Sumakor ambaca siapa Rasulullah al-asyrol pada 10 beberapa ayat, al-asyrol ayati pada 10 beberapa ayat, al-khawatimah beberapa ayat yang akhir, min surati Ali Imran, surat Ali Imran. Sumakoma berdiri siapa Rasulullah ila sanin kepada tempat air dari kulit. Kalau misalkan beli buah, tempat air dari kulit mu'allaqatin yang digantungkan. Fatawa doa maka wudu siapa Rasulullah minha dari sanin mu'allaqah itu. Fa'aksana maka membaguskan siapa Rasulullah wudu'au pada wudunya Rasulullah. Sumakoma berdiri siapa Rasulullah yusoli hari sholat siapa Rasulullah. Ola Ibnu Abbas fakuntu maka berdiri siapa saya, fasonatu maka melakukan siapa saya, mitlama sona'a hari seperti ulinya melakukan siapa Rasulullah, atau boleh selama pada seperti barang sona'a yang melakukan siapa Rasulullah kan? Cuma datu pergi siapa saya ila jandi ke sampingnya Rasulullah.
Terus samping kiri, akhirnya bahwa doa maka meletakkan siapa Rasulullah ya jauh pada tangannya Rasulullah yang kanan ala roksi atas kepala saya. Jewer kan? Wa akhadha dan memegang siapa Rasulullah di udhuni pada telinga saya atau pada mambur pada Sayyidah yang kanan. Ya pilu kali menjewer siapa Nabi pada udhuni. Fasolah maka sholat siapa Rasulullah rakaataini dengan 2 rakaat, summa rakaataini dengan 2 rakaat, summa rakaataini, summa rakaataini, summa rakaataini, summa rakaataini, summa al-taro witir siapa Nabi, summa toja'ah berbaring siapa Rasulullah kata atas hingga datang kepada Rasulullah al-adzinu siapa muadzin, maqama maka berdiri siapa Rasulullah, fasolah bangun siapa Rasulullah, fasolah siapa Rasulullah, rakaat ini dengan 2 rakaat, kofi pada ini yang ringan keduanya. Suma kharaja keluar siapa Rasulullah, fasolah maka sholat siapa Rasulullah asyuka pada subuh. Nah ini Ibnu Abbas kalau kata sudah berkali-kali termasuk itu beliau bercerita saya pernah bermalam di bibi saya namanya Maimunah bibinya Ibnu Abbas. Kebetulan Maimunah ini jadi istri Rasulullah sampai beliau menceritakan satu bantal 3 orang. Jadi misalkan ini bantal, nah ini lebarnya, ini panjangnya. Nanti Abbas ini tidur di sebelah sini. Rasulullah dengan Maimunah tidur di sepanjangnya ini. Jadi satu bantal bertiga. Terus saking akrabnya. Ini artinya kita boleh tidur kan dengan keluarga yang masing-masing seperti satu bantal bertiga. Yang penting jangan itu dibacakan, kali itu bahaya kan ya. Memang dalam satu riwayat ini kebetulan waktu itu Maimunah itu sedang main, di aman-aman kan. Kemudian Rasulullah SAW ini kira-kira tengah malam atau sebelumnya sedikit atau setelahnya sedikit beliau bangun. Setelah bangun fajalasa. Nah ini Nabi itu kalau bangun tidur kalau seperti duduk dulu. Nah ini perlu kita jadikan foto. Jadi kita bangun dari tidur jangan langsung bangun, duduk dulu. Walaupun garuk-garuk ya apa ya? Kukur-kukur. Jadi duduknya ini lihat ini Pak Nabi. Kalau kukur-kukurnya ini misalkan apa sebetulnya kukur-kukur kan? Nah, jadi habis tidur bangun benar supaya posisi kita kan supaya kembali ya kan? Kok langsung berdiri itu sesempoyongan. Kemudian Nabi membaca ayat Al-Quran, yaitu 10 ayat akhir dari surah Imran. Nah, kita kan tidak apa nih baca apanya doa. Nah, jangan langsung berdiri. Jadi supaya kita niat itu langsung Rasulullah bangun dari tidur tidak langsung tegak tapi duduk dulu. Kenapa itu mengusap bekas dari tidur kan? Nah, Rasulullah baru bangkit menuju ke tempat air. Ke tempat air terus dia wudhu dengan wudhu yang elok terus sholat. Kata Ibnu Abbas, terus aku juga itu aku bangun terus melakukan seperti yang akan Nabi ya dulu terus baca beberapa ayat beliau terus sumadaku. Jadi aku melakukan seperti yang dilakukan Rasulullah. Nah ini ahli hadis itu mengambil kesimpulan coba. Yang namanya Ibnu Abbas itu kan melakukan seperti Nabi, berarti bangun terus wudhu mengambil air tadi. Ini ahli hadis mengambil kesimpulan sesuatu awas yang jadi milik bibi atau milik siapa yang kira-kira lima ridho boleh diambil. Nah, seperti ini kan beliau Ibnu Abbas kan tidak ngomong ke bibi, aku nak ambil air wudhu enggak, sudah belajar. Karena lima ridho. Kayak Pak Bayi ke tempat saya, terus mandi kan lima ridho, walaupun dia ngomong dengan saya. Nah, ya kan lima rumah terus wudhu kan biasa. Ngomong. Walaupun tidak ngomong, itu namanya lima ridho. Karena sudah apa? Sudah maklum. Nah, ini jalan yang lima ridho ini kan wasna umislama sonaan. Kemudian beliau menceritakan saya langsung menuju ke Rasulullah sholat itu kebetulan di arah kirinya. Nah, maksudnya mau bermakmum dengan Nabi, ya dia dijewer dengan Nabi, dipindah ke arah kanan. Ini diambil kesimpulan sholat gerak asal tidak berturut tidak masalah. Nah, dijewer. Nah ini diambil kesimpulan lagi seorang guru boleh jewer telinga murid itu boleh. Contoh Rasul jewer Ibnu Abbas ketika salah. Jadi punya berbayu dan ada salah. Jewer. Aku untuk tiba Rasulullah. Nah, jewer oleh ganjaran karena dia tiba. Nah, jewer itu ganjaran apa? Aku sudah dapat jewer. Apa? Wah, lapor mau supaya ya Pak.
Nah, ini kemudian Nabi sholat 2 rakaat sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, terus ma'au taruh 2, terus diganjili. Ini ada yang mengatakan, oh Nabi itu kalau qiyamul lail itu sampai 13. Jadi 1, 2 berapa nih? 2 kali 3 berapa? 2 kali 6, 12. Karena autornya mengatakan ditambah lagi 1, ganjil 1 berarti 13. Ini yang mengatakan bahwa Rasulullah ini qiyamulnya 10, yang 3-nya itu witir. Ada yang mengatakan semua ini witir, semua 13 itu. Ada yang enggak, yang mulai Nabi 10, kemudian witirnya 3. Sudah itu beliau berbaring. Tidur terus datanglah yang nanti terus beliau langsung sholat subuh. Dan ini membuktikan bahwa Rasul itu tidurnya Nabi tidak membatalkan karena khosois dari Rasulullah, keistimewaan dari Rasulullah. Babuman naihada babuman berani bab menerangkan babnya orang lam yaro yang tidak berpendapat siapa man al-wudu'a pada batalnya wudu illa minal ghosyi kecuali dari pingsan al-muskil yang berat. Jadi orang baru-baru mau pingsan itu nggak benar wudunya, kalau dia punya pas wudu. Kalau udah pingsan itu baru membatalkan wudu. Kalau baru mau enggak batalkan wudu. Jadi ibadahnya ulama yang punya pendapat kan wudu itu nggak batal kecuali dari pingsan yang berat. Jadi kesadarannya sudah hilang. Kalau kesadarannya yang hilang nggak batal wudu. Qala berkata siapa Imam Bukhari, kata sana Ismail, qala Ismail kata sana Malikun an Hisam ibni Urwa an Imrati dari istrinya Hisam Fatimah an Jaddiyah dari neneknya Fatimah namanya Asma binti Abdin. Anak sesungguhnya Asma itu qala berkata siapa Asma, atau itu datang siapa Aisyah pada Siti Aisyah. Jadi Asma dengan Siti Aisyah itu saudara saya. Maka Asma binti Abi Bakrin, Aisyah juga binti Abi Bakrin. Cuman Asma ini wafat duluan, beliau dimakamkan di Makkah. Beliau wafat duluan. Zaujah Nabi dekat dengan makamnya Siti Khadijah. Aisyah itu zaujah Nabi, istri Nabi Muhammad SAW. Khinan khosafat dalam ketika gerhana asamsu matahari. Faidah nasu maka tiba-tiba bermula manusia itu qiyamun, beberapa orang yang berdiri. Yusoluna hari sholat siapa nas wa idahya, dan tiba-tiba juga bermula Aisyah itu qaimatun berdiri yusoli kali sholat siapa Aisyah. Fakultu maka berkata siapa saya, saya kan tidak paham. Siti Aisyah sholat ditanya ini malinas bermula apa itu linasi bagi manusia ada apa ini Siti Aisyah. Nah, ini boleh kita sholat, ada orang sholat kita nanya itu boleh karena hal yang penting orang ditanya. Fa'asal maka Isaroh siapa Aisyah dia dengan tangannya Aisyah makwasal ke arah langit. Siti Aisyah Isaroh berarti boleh orang sholat ketika ditanya dia jangan Isaroh. Pak Rojab ini saya beli sabunnya Pak Rojab. Nah ini duitnya. Nah tadi habis sholat sambil baca jual beli saya Pak Rojab boleh. Tapi Isaroh sholat sambil jual beli. Waqalat berkata siapa Aisyah subhanallah. Fakultu maka berkata siapa saya kata Asma, ayatun adakah bermula gerhana itu tanda kuasanya Allah? Ayatun adakah bermula gerhana tanda kuasanya Allah? Fasar maka Isaroh menunjuk Isaroh siapa Isa? Ai na'am, iya. Ai maksud ai itu maknanya na'am. Ai na'am. Iya. Fakumtu akhirnya Asma ikut sholat. Fakumtu maka berdiri siapa saya ikut sholat. Hatta tajala, ya kan? Hatta tajala sehingga hampir mengalahkan, ya kan? Hampir menutupi ni pada saya al-husu apapun hampir itu baru mau pingsan. Hampir menutupi saya al-husu pingsan. Jadi ada yang ngasih mana hampir. Maka kalau langsung kata tajala menutupi baru saja pingsan, hampir pingsan. Wajah itu dan memulai siapa saya asubuh itu menuangkan siapa saya fauqorosi pada kepala saya makan. Nah, ini dalil juga boleh orang sholat ya kan boleh melakukan gerakan yang sedikit, hanya tidak sampai 3 berturut. Contohnya Asma ini kita pesan beliau ngambil air langsung tuangkan untuk menghilangkan pingsannya.
Ini saking lamanya sholatnya gerhana Rasulullah sampai kepanasan, Asma ini nggak tahan panas sampai pingsan. Ini maksudnya. Falaman sorofa ketika salam siapa Rasulullah SAW, beliau salam terus khutbah hamidah, maka memuji siapa Rasulullah wa athna memuji siapa Rasulullah alaihi atas Allah. Summa qala Rasulullah SAW di dalam khutbahnya, ma min syai'in tidak ada bermula sesuatu. Untuk yang ada siapa saya lam aro itu tidak tahu, tidak melihat siapa saya pada syekh itu illa kontro itu kecuali benar-benar melihat siapa saya pada syekh fi maqami dalam tempat berdiri saya hada ini hattal janata ini ata pada tu kalau hattal janati kata huruf jer kalau hattal janatu kata istinafiyah ini hattal janatu sehingga bermula subha itu diperlihatkan. Ini khatal janata berarti atau pada kata huruf atau kalau khatal janati kata huruf jer kalau khatal janatu kata istinafiyah khatal janata wa nar sehingga saya diberikan Allah surga neraka walaupun ukhiyah dan sungguh benar-benar diwahyukan ilayah apa anakum semuanya kamu semua tuftanuna itu difitnah siapa kamu berkubur saya dikasih oleh Allah kamu akan diuji oleh Allah dalam kuburannya itu apa ditanya malaikat mungkar nakir mislah au qoriban jadi seperti au qoriban mendekati min fitnatin dajjal kira-kira sama dengan ujian dajjal la adri tidak tahu siapa saya ayya dalika pada mana kalimat mislah au qoriba aku enggak tahu kalimat mislah au qoriba Allah berkata Asma Asma mengatakan mislah au qoriba maka dua-duanya dibaca yukta akadukum yukta didatangkan siapa akadukum wa yuqalu maka dikatakan apa yang dikatakan ma ilmuka ma itu apa ilmuka bermula pengetahuanmu biada rajul coba di mana pengetahuanmu tentang Muhammad biada rajul Muhammad fa amal mu'minu maka ada pun bermula orang mukmin awil mu'minu itulah adli la adli enggak tahu siapa saya enggak tahu ayya dalika la'an fa amal mu'min la adri tidak tahu siapa saya ayya dalika pada mana lafaz mukmin abil mu'min qolat Asma saya enggak tahu Asma itu mengatakan mukmin atau mu'min orang yang meyakini fa yaqulu maka berkata siapa mukmin wa qala rasul itu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad itu saat datang siapa Muhammad pada kita bil bayinati dengan membawa beberapa ayat yang jelas wal huda dan petunjuk makanya fa'ajabna maka mengabulkan siapa saya mengabulkan aja hanya wa aman nah dan iman siapa saya wa tabana dan ikut siapa saya akhirnya karena dia bisa jawab dia mukmin fayuqiu fayuqol maka dikatakan nam apa nam itulah kamu solikan kali terus yang enak yang nikmat kamu qad alimna Bakot alimna maka benar-benar tahu siapa saya tahu in sesungguhnya perkara in mukafafina sakila in sesungguhnya perkara itu pun tak ada siapa kami tulah mu'minan nah itu semua orang mukmin wa amal munafiku ada pun orang munafik ada mutabu atau orang yang ragu-ragu la adri tidak tahu siapa saya ayya dalika pada mana lafaz munafik al murtab qala Asma bahwa Asma itu ucap lafaz munafik atau murtab saya enggak tahu maka dua-duanya yang namanya syak minar rawi fayaqul maka berkata fayaqul maka itu berkata siapa munafik al murtab la adri saya enggak tahu siapa kamu enggak paham Sami itu mendengar siapa si Anas yaqulu nakali berkata siapa nasihan pada sesuatu faqultu maka berkata siapa kepada saya enggak tahu sebenarnya Muhammad cuma orang bilang kata Nabi gajah saya enggak paham itu jadi dia kan itu enggak yakin untuk malaikat. Nah, hasil kesimpulannya kita yakini surga neraka itu sudah ada. Ini dalilnya kan. Kemudian pertanyaan kubur, siksa kubur juga ada. Itu harus kita yakini. Itu menjadi keyakinan kita kan. Bab masih roksi, bab bermani bab merangkan mengusap kepala. Kuli semuanya roksi. Nah, ini memberikan pengertian Imam Bukhari itu sepakat berpendapat seperti yang tadi Pak. Kalau basuh rambut kepala harus semuanya kepala. Harus semuanya kepala. Imam Bukhari itu seperti itu. Dasarnya dikauli ta'ala karena firman Allah Ta'ala wamsaku biru siku. Wamsaku dan mengusaplah kamu semua biru siku pada beberapa kepala kamu semua. Jadi gini, kalau
basuh kepala itu semua maka baknya zaidah. Basuhlah biruusikum pada beberapa kepala kamu semua. Kalau membasuh kepala itu sebagian, baknya gimana ba'dun? Itu bedanya. Jadi yang menentukan baknya itu khilafnya di situ. Jadi kalau madzhab Syafi'i itu maknanya wamsahu mengusap kepala semua diurus pada sebagian. Jadi baknya itu makna. Nah, kalau baknya zaidah berarti dimaknai semua kepala dibasuh. Kalau baknya sebagian berarti sebagian kepala. Itu dasarnya Imam Bukhari mengatakan bahwa kepala itu semuanya nggak perlu sebagian. Waqala Ibnu Musayyab al-mar'atu bermula orang perempuan itu bimanzilati rajuli itu seperti orang laki-laki. Gimana tamsaku mengusap siapa mar'ah ala rasiha atas semua kepalanya mar'ah. Jadi Ibnu Musayyab itu berpendapat perempuan yang sama laki-laki semua rambut kepala wajib dibaru semuanya. Nah ini begini. Jadi Imam Malik itu kalau basuh kepala semuanya. Nah, kalau Imam Ahmad bin Hanbal itu beda. Kalau laki-laki aku setuju kata beliau semuanya. Cuman kalau perempuan jangan, perempuan tidak semuanya. Perempuan itu boleh, hanya kepala-kepalanya saja. Ini dibasuh. Itu menurut Ahmad bin Hanbal. Kalau Imam Syafi'i sebagian sama, sebagian sama Imam Hanafi sebagian, cuman sebagian beda. Kalau Imam Hanafi sebagian itu harus seperempat dari kepala. Karena begini jasanya beliau dalam hadis itu kan Nabi itu pernah wudu, beliau pakai imamah, itu Nabi mengusap hanya ubun-ubunnya. Jadi imamahnya itu agak diginikan, ubun-ubunnya saja dibasuh, terus disempurnakan dengan mengusap imamah. Nah, ubun-ubun itu menurut Imam Hanafi itu nilainya seperempat kepala. Maka madzhab Hanafi itu basuh kepala hanya seperempat. Nah kalau Imam Syafi'i sebagian itu ya nggak harus seperempat, hanya sebagian bisa hanya 3 rambut, 1 rambut aja juga Imam Syafi'i. Karena itu harus sebagian. Bedanya kan? Kalau Imam Ahmad sepakat, cuma untuk laki-laki. Kalau untuk perempuan cuma semuanya. Wasuila dan ditanya Malikun siapa Imam Malik? Ditanya ayu jiziku adakah mencukupi? Ayu yang saka apa hendaknya mengusap siapa mutawadhi orang yang wudu ba'dorosi pada sebagian kepala. Akhirnya faktajja maka membuat dalil siapa Imam Malik bi hadis Abdullah dengan hadis yang diriwayatkan Abdullah ibni Zaidin. Imam Malik, mama ada orang wudu mengusap separuh sebagian kepala. Oh, tidak sah itu. Imam Malik katakan hadis dasarnya hadis dari Abdullah bin Zaid, artinya sebelah ini. Qala berkata Sahih Bukhari, hadasan Abdullah bin Yusuf wal Abdullah barana Malikun an Amrin idriyah ya al-Mazini an Abi dari bapaknya Amrin ana rajulan seorang laki-laki itu qala rajuli Abdullah bin Zaidin bahwa bermula Abdullah bin Zaid itu jaddu Amrin kakeknya Amr ibni Yahya. Atas tatiku adakah mampu panjenengan anturia pada hendaknya memperlihatkan siapa engkau ini pada saya kaifa kali bagaimana karena ada siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tawadhu wudu siapa Rasulullah maka berkata siapa Abdullah bin Na'am ya fada'a maka menyuruh mengambil siapa Abdullah bimain pada air fa'abroho maka menuangkan air siapa Abdullah ala yadaihi atas kedua tangannya Abdullah wa ghusala maka membasuh siapa Abdullah marrotaini dengan 2 kali basuh tangan sumamat madho berkumur dengan 3 kali siapa Abdullah karena lafaz salasan itu tanazu jadi lafaz salasan direbut lafaz madho dan lafaz isan saro jadi makmulnya nah itu penting. Sumat Malmado berkumur dengan 3 kali siapa Abdullah wastan saro dan menyemburkan air dari hidung. Itu otomatis ya istinsar. Orang menyemburkan air dari hidung mana kalau nggak dimasukkan dulu. Salasan dengan 3 kali. Suma gosala basuh siapa Abdullah wajah pada salasan dengan 3 kali. Suma gosala basuh siapa Abdullah yadai pada kedua tangannya Abdullah marotaini dengan 2 kali ilal mirfaqaini serta kedua sikutnya. Suma masaka mengusap siapa Abdullah roksau pada kepalanya Abdullah biadaihi dengan kedua tangannya Abdullah
Fa'akbala maka mengusap bagian depan. Fa'akbala maka mengusap bagian depan. Siapa Abdullah bima dengan yadehi. Fa'adbaro dan mengusap bagian. Fa'adbaro dan mengusap bagian belakang siapa Abdullah. Terus bada'a. Ini namanya ini kan ubayan badal munsmah. Bada'a memulai siapa Abdullah bimuqaddami rosi dengan mengusap depan kepalanya Abdullah. Kata dabas sehingga menjalankan siapa Abdullah bima. Baknya muta'addi. Jadi bak itu muta'addi kan apa? Daba. Daba itu bisa lazim. Kan itu karena baknya itu. Karena alat muta'addi termasuk huruf jar ba. Daballahu biruhi dan daballahu biruhi. Allah menghilangkan cahaya. Kata dabas sehingga memberangkatkan siapa Abdullah bima pada kedua tangannya Abdullah ila qafau kepada kudunya itu jitok kudunya itu. Sumaroda mengembalikan siapa Abdullah huma pada yadaihi ilal makani kepada tempat ala dimakan bada yang memulai siapa Abdullah dari makan. Summa salam basuh siapa Abdullah rijlaihi pada kedua kakinya Abdullah. Nah ini dalam hadis ini bisa kita simpulkan begini. Ini kita perhatikan. Dalam hadis-hadis yang sudah lewat itu Nabi membasuh itu sekali-sekali, kadang 2 kali 2 kali, ada 3 kali 3 kali. Nah hadis ini campuran. Artinya gimana? Kita boleh dalam wudhu itu ada anggota yang kita basuh 2 kali, ada yang 3 kali, ada yang sekali saja boleh. Jadi ada 4 metode. Satu dibasuh sama satu-satu semua. Yang metode kedua 2 basuhan semua. Metode ketiga 3 semua. Metode keempat campur. Bisa basuh wajah itu sekali dan tangan 2 kali, atau tangan 2 kali, nanti kan wajah 2 kali. Pokoknya boleh campur. Itu makanya hadis begitu. Ada dalam Nabi itu 3-4 metode. Kemudian dalam kata atas stadium anturiani ini memberikan pengertian. Boleh seorang murid itu usul pada guru. Ya saya ya guru, tolong jenengan ini di samping memberikan ilmu secara teori secara praktek. Nah, jadi ada orang ngajarkan ilmu dengan cara praktek yang hadis ini. Jadi kalau kita ngajarkan murid ilmu pakai praktek ini atas stadium anturiani. Nah, itu namanya ilmu praktek dan praktek itu tentu. Maka sekali lagi kalau kita ngajar murid kan yang ngajar fikih atau apa saja kita praktekkan mengikuti Rasulullah. Jadi hadis dapat ini hadis yang dasarnya orang mengajarkan pakai praktek. Ya Abdullah, tolong bisa praktekkan ya bagaimana harus itu wudhu. Iya. Terus beliau juga ambilkan air. Kemudian beliau setelah diambilkan air, kemudian menuangkan air di kedua tangannya, kan kedua tangannya dulu, kemudian dia berkumur dan istisqa itu berarti dia menghisap air ke hidung dulu 3 kali. Dari kata-kata ini ada rahasia tertentu. Kenapa orang wudhu itu basuh tangan dulu, kemudian berkumur dan istisqa dan menyemburkan? Ini merupakan penting begini supaya tahu air, bahwa air itu adalah bisa dikatakan najis dan tidak itu berubah warnanya, berubah baunya, berubah rasanya. Dengan adanya orang itu pakai mencuci tangan ini supaya tahu air ini warnanya berubah tidak. Nah itu rasanya gitu. Air ini warnanya berubah apa? Tidak. Kemudian pakai berkumur itu artinya supaya tahu ini. Nah, padahal tadi namanya biasa ternyata najis. Tapi kan supaya tahu dengan adanya apa? Tahu. Kemudian dengan adanya menghisap air ke hidung supaya tahu baunya. Benar begini nih. Nah, ini rahasianya supaya tahu airnya sebelum kita pakai wudhu. Nah, bisa mati. Jadi jangan hikmah daripada membasuh tangan kemudian berkumur dan menghisap air ke hidung. Itu ada bahasa begitu kan. Makanya kalau Ibnu Abbas itu menafsirnya begini. Cobalah orang ini ketika wudhu itu yang pertama dia barangkali kalau misalkan mau istinja bukan cebok. Itu isyarat bahwa cebok istinja itu adalah persiapan dia memukuli bidadari. Benar pasti. Jadi sampai cewek itu bersama itu persiapan memukuli bidadari. Yang kedua, ini kan pakai apa? Mencuci tangan. Ini artinya kita sedang siap-siap besok tangan kita akan berbiasa oleh Allah. Berbiasa oleh Allah. Kemudian berkumur. Ini kita akan merasakan minuman hidangan di surga. Nah itu kayak gitulah bayangan kan.
Nah, kemudian kita ini bisa kaki kita ini dibasuh, ini artinya isyarat kita akan berjalan menuju surga. Jadi itu penemuan itu. Semua itu ada rahasia tertentu. Teman mencontohkan beliau matmado 3 kali, istilah 3 kali. Jadi di bahasa 3 kali ini bisa sekali nyibuk, kemudian digunakan apa? Istinsar, matmado juga istinsar sampai 3 kali 3 kali. Terus basuh wajahnya 3 kali. Kedua tangannya ya 2 kali 2 kali. Coba ini kan. Kemudian ketika membasuh wajah, membasuh apa? Kepala itu dari depan. Dari depan itu bahasanya begini. Nah, gini kan itu gimana? Dari depan ini terus dibalikkan. Ini kalau rambutnya pendek bisa balik. Kalau rambutnya panjang juga bisa balik. Bisa ini kan pendek, bisa balik. Kalau rambutnya panjang bisa balik sekali jalan aja. Ini balik itu artinya kalau rambutnya pendek, saja pendek ini bisa. Besar lagi. Nah, inilah kemudian ini sampai ke mana Cito. Ini yang dalilnya Imam Hanafi bahwa basuh rambut itu semuanya didukung dengan ada hadis bahwa masaha Rasulullah SAW fi wudu'ihi min nasiyatihi ila qafahu summa radda yadayhi ila nasiyatihi fa masaha ra'sahu kullahu. Jadi ada hadis yang mengatakan Nabi itu membasuh kepalanya semuanya. Jadi tergantung tadi letaknya itu pada baknya itu lah yang bikin beda kan. Jadi mustahil itu jeli. Memaknai huruf bak aja bisa beda pendapat. Ini luar biasa itu. Luar biasa itu. Bab ghusli ini bab menerangkan membasuh kedua kaki ilal ka'baini. Jadi membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Sampai apa? Kedua mata kaki. Ini basuh kedua-duanya sampai kedua mata kaki. Qala berkata, bab ghusli bab menerangkan membasuh kedua kaki ilal ka'baini serta kedua mata kaki. Qala berkata siapa Imam Bukhari, hadatsana Musa ibn Ismail, qala Musa hadatsana Wahab an Amrin an Abi dari bapaknya Amar, syahidtu menyaksikan siapa saya Amron pada Ahmad ibn Abi Hasan saala kali tanya siapa Ahmad Abdullah bin Zaid an wudu'i Nabi dari wudunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bada'a maka menyuruh mengambil siap Abdullah bitaurin. Taurin itu maknanya ada yang mengatakan lumpang. Ada yang mengatakan taurin itu tempat air, tempat minum. Bimin ma'in yang berisi air. Bitaurin dengan taur tempat air yang berisi air, tempat air. Taur itu lumpang, mengatakan lumpang. Lalu lumpang ada yang mengatakan taur ini tempat air. Min ma'in yang berisi air atau min ma'in. Fatawa min ma'in nyatanya isi air. Bitaurin dengan taur, dengan lumpang yang penuh atau tempat air yang penuh. Min ma'in apanya airnya. Fatawa doa maka wudu siap Abdullah lahum. Nah, karena mencontohi, lahum karena mengajari ashabi. Teman-temannya termasuk yang tanya tadi, lahum karena mencontohi sa'il wa ashabihi. Lahum karena mencontohi atau mengajari sa'il wa ashabihi. Itu maksudnya lahum. Wudu'an Nabi pada wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'afa'a maka menuangkan air siapa Abdullah alaya di atas tangannya Abdullah minat tauri dari tempat air atau lumpang tadi. Bahwa salam akan basuh siapa Abdullah yadahi talasan dengan 3 kali. Sumat kola masukkan siapa Abdullah yadahu fitauri dalam tempat air atau lumpang. Mamat madho maka berkumur. Nah siapa Abdullah wastan syako istinsak siapa Abdullah wastan saroh mengeluarkan air dari hidung siapa Abdullah salah sahoro batin dengan 3 beberapa cibuan. Sumat kola masukkan siapa Abdullah yadahu bahwa salam akan basuh siapa Abdullah wajau salasan dengan 3 kali. Sumat salah yadahi pada dengan 2 kali ilamir fakoni sampai kedua sikut. Sumat kola masukkan siapa Abdullah yadahu bahwa salam akan menutup sahu. Fa'akbala maka membasuh bagian depan siapa Abdullah
bima dengan yadehi wa adbaro dan membasuh bagian belakang siapa Abdullah marotan wahidatan. Suma gosala Abdullah rijlai pada kedua kaki Abdullah ilakah ini serta kedua mata kaki. Nah ini tadi kan termasuk orang mencontohi kan memberikan praktek cara wudhu. Dan nanti dikatakan wudhu Nabi itu ada 4 metode, ada satu-satu, ada dua bahasa ada tiga dan diselang-seling. Nah tadi kan semua ini sekali-kali kita lakukan semua. Jadi kita ini ilmu itu walau sekali-kali pernah kita lakukan. Ada wudhu ini 3 kali, ini yang sekali aja. Kayak kakinya 2 kali, besok lagi begitu lagi. Nah, jadi kenapa itu kan mengamalkan ilmu. Nah, kalau nampak 3 terus, nampak kita tidak pengalaman. Dia baik. Kalau yang lain nggak sama. Jadi orang wah nggak variasi. Gimana? Nggak orang awam supaya tahu Pak wudhu itu boleh macam-macam. Jadi menurut orang awam inilah ajaran Nabi itu kan tidak monoton kan. Jadi sekali-kali pindah rumah juga baik rumah itu saja kan jadi kemarin kan. Insyaallah Mas. Bagus di marifatul wudu'in nas. Nah, ini ada sabtu dan ngaji tak sabtu? Masuk tidak berhenti. Nah, itu Pak pertanyaan kamu untuk jawab ini kan. Yang kamu tanya kemarin Pak. Jangan ini, kamu yang tanya kemarin kan. Saya masih ingat ini. Bagus di marifatul wudu'in nas. Berapa orang menggunakan kelebihan air wudhunya masyarakat. Nah, itu manusia masa. Ini menerangkan menggunakan apa? Kelebihan air wudhunya manusia. Nah, ini yang jadi debat berbagai mazhab ini kan. Bab apa? Menggunakan kelebihan air wudhu. Nah, ini kelebihan air wudhu itu kan namanya mustakmal. Berarti air yang sudah dipakai. Ini kalau dalam mazhab Hanafi itu ada 3 pendapat. 1 najis mukhaffaf. Jadi air mustakmal itu kalau dalam ada 3 pendapat. Dalam kalangan mazhab Hanafi 1 najis mukhaffaf. Jadi najis mukhaffaf itu kayak apa ya? Kencingnya kecil yang belum makan apa-apa itu, air laki-laki. Nah. Yang kedua lagi, yang ini yang sebagian mazhab Syafi'i atau mazhab Hanafi marah. Ada Hasan bin Ziyad itu mengatakan bahwa air mustakmal najis dua lagi. Ayo ini Pak. Ini di kalangan mazhab apa? Hanafi. Kemudian ada lagi yang ketiga Muhammad bin Hasan, Zufar dan Abi Al-Qadhi mengatakan air mustakmal itu tohir ghairu tohur. Suci cuman tidak mensucikan. Dan inilah mayoritas yang dipilih oleh dalam mazhab Hanafi. Suci cuman tidak mensucikan. Itu dalam mazhab Hanafi. Nah, kemudian menurut mazhabnya Imam Malik, tohur wa tohurun, suci dan mensucikan. Jadi tidak ada masalah, suci dan apa? Mensucikan. Jadi nggak ada masalah. Nah, yang mazhab Syafi'i ini suci tidak mensucikan. Di dalam mazhab Syafi'i air mustakmal itu suci cuma tidak mensucikan. Karena gini mazhab Syafi'i itu dalam ini ketat. Air mustakmal, air dikatakan mustakmal kalau dalam mazhab Syafi'i 1 air itu sedikit, nanti kurang olah. 2 air itu sudah dipakai perkara yang labuda. Katakan digunakan menggunakan najis atau hadas. Berarti kalau air itu untuk wudhu, tajdid wudhu atau untuk mandi sunat atau basuhan yang kedua, ketiga itu kan sunat. Berarti statusnya tidak mustakmal. Yang ketiga syaratnya air itu tidak mustakmal, itu air itu masih di anggota yang dibasuh. Nah, kalau sudah rontok, itu namanya mustakmal. Yang keempat tidak ada niat ikhtiro biji-biji. Itu ketat dalam mazhab Syafi'i. Makanya begini, misalkan begini, air 1 bak, kan kadang-kadang 2 kola itu sekitar 217 liter. 2 kola itu 217 liter dari 1 bak itu kan. Kemudian kita wudhu, basuh wajah, seret, air itu kita masukkan lagi. Ini kalau dalam mazhab Syafi'i air yang masuk itu dikira-kirakan.
Kirakan umpama air yang masuk itu misalkan satu gelas ini tadi yang kita bilang masuk baca ya. Coba satu gelas ini umpama berupa peresap anggur, terus dimasukkan air yang satu bak tadi atau timba tadi, kira-kira berubah enggak? Kalau berubah warnanya, berarti air itu nggak bisa dipakai, hanya suci dan mensucikan. Suci cuma tidak mensucikan, sama dengan air kopi. Nah, itu masalah dalam madhab Syafi'i itu gitu. Kalau madhab tadi pada Malik yang namanya suci yang mensucikan aja, nggak usah repot. Dan ini didukung oleh tetangga sebelah. Syekh Utsaimin itu mendukung pendapatnya Maliki. Enak itu. Ya suci yang mensucikan, ngapain pusing-pusing memperkirakan pusing. Agama itu ya mudah-mudah. Itu kalau rumit katanya kan. Jadi apa? Iya, nggak tahu. Jadi jangan rumit. Itu tangga sebelah itu jangan rumit. Ngomong agama itu yusrun, ad-dinus yusrun. Nah, pusing-pusing. Allah. Gimana? Kalau saya ini kebanyakan yang tangan kuat. Kayaknya kan ada 20. Nah itu kan kemarin suci dulu kan. Kemarin kan dijelaskan. Jadi kalau memang orang itu yakin tangannya suci juga tidak masalah. Kalau ragu-ragu suci pada makruh. Kalau yakin tangannya najis masukkan malah haram karena buat itu tersia-sia. Nah gitu masuk maknanya mencelupkan air tadi kan. Kayak kan sebenarnya kan dibuat dulu. Baru dimasukkan. Ini besar nggak banyak tahun? Tahun Kecil, nggak sampai 2 pola enggak. Tahun tempat kecil nggak sampai 2 pola enggak. Makanya tempatnya kan sampai 2 pola tahun itu kan. Nah, nggak sampai 2 pola. Makanya dalam Imam Malik contoh, dia contoh hulu suci dan sucikan. Nah kalau itu sampai udahlah, coba kurang 2 pola. Jadi air mustahil itu air yang kurang 2 pola. Nah itu Imam Syafi'i itu kata gitu. Kalau air itu lebih 2 pola terus juga ada mustahil malah. ini ya kalau berkaitan dengan contoh ini kayak Masjid As-Salamah. Sama kayak Al-Falah Salam juga. Jadi dari WC ke masjid itu hampir kayak sementara kita dalam hati kecil itu ada syak itu. Karena ada campur atau habis kita buang air ke bawah keluar dari tempat buang air. Maksud kami itu melihat ini semua itu gimana istilahnya itu dalam ilmuwan kita kayak kita sholat maka di asrama ini atau di masjid Ulama atau di masjid yang lain yang mungkin hampir sama seperti itulah. Ada campur antara tempat buang air dan masjid itu tidak kayak ada air yang dikasih belum air. Ini kan biasanya sebelum masuk ada cucian kaki, ini nggak ada langsung saja kan. Nah gini aja, nggak usah pening-pening. Sekarang berlawanan saja dohir dengan asal. Wah, kalau dohirnya itu sama sat. Dohirnya yang asal itu tadi biasa. Jadi adu aja dohir dengan yang asal. Secara dohir itu sama kan akan ragu. Dia mau membantu WC masuk, ya kan? Tapi asal tetap suci. Ya sudah suci itu aja. Jadi nggak usah pusing-pusing. Nanti nggak jadi sholat sampai ambil masalah kan? Itu sama menyinggung dengan Sofi Mahat itu. Itu Aristotle bisa marah, itu kan baboknya itu. dikasih kata dulu kayak itu. Dia tidak tahu sama menyinggung masalah apa tadi kan Wa amara dan perintah Jarir siapa Jarir ibu Abdillah. Perintah ahlahu coba pada keluarganya Jarir. Ayat tawadhu pada nanya wudhu siapa ahlahu bifadli siwakihi dengan air kelebihan rendaman siwaknya, dengan apa air kelebihan rendaman siwaknya Jarir. Dari Jarir itu ada siwaknya direndam dengan air. Memang sudah gitu siwak itu kan kalau nggak yang bagus kan basah kan direndam terus sisanya untuk wudhu. Nah itu kan mustahil cukup, bisa digunakan cukup. Nah bisa untuk wudhu. Nah Imam Syafi'i dibantah.
Imam dalam mazhab Syafi'i itu kan yang namanya mustakmal itu sudah dipakai barang yang tadi yang wajib menghilangkan hadas atau najis kan baru sunat berendam itu kan. Makanya enggak masalah dalam Syafi'i. Digunakan untuk masalah. Nah, itu situ letaknya itu kan. Kalau ini kan mandang secara umum saja bahwa air mustakmal, air yang sudah digunakan itu suci dan mensucikan. Karena Syafi'i diiris lagi. Mustakmal itu bisa digunakan, syaratnya tidak dipakai yang wajib, yaitu menghilangkan hadas. Nah, seterus seperti ini nggak masalah, saja sesuai Syafi'i. Itu bedanya di situ. Qala berkata si Bukhari kata san Adam, qala Adam kata Subah, qala Subah. Kata qala Hakam, sami itu Abu Jukaifah. Yaqulu kali berkata si Abu Jukaifah, kharaja keluar alaina atas kita siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bil hajirati di tengah siang yang panas. Bil hajirati di tengah siang yang panas. Fa utiya maka didatangi diberi siapa Rasulullah diberi biwudu'in dengan air wudu. Fatawadhu'a maka wudu siapa Rasulullah baja'ala maka memulai an-nasu siapa manusia ya'khuduna itu mengambil siapa nas min fadli wudu'ihi dari kelebihan air wudunya Rasulullah. Fayatamasahuna maka mengusap-usap siapa nas bi dengan fadla wudu'ihi. Sholat maka sholat an Nabi sallallahu alaihi wasallam adzuhur pada zuhur rakaatnya dengan 2 rakaat wal asr dan asar rakaat dengan 2 rakaat wa baina yadayhi dan itu di antara hadapan Rasulullah anazatun bermula tongkat yang lancip ujungnya dari hadis ini. Nah ini kan Rasulullah ini pernah pas siang bolong panas-panas beliau dikasih air wudhu, terus beliau wudhu. Nah habis bekas wudhunya ini, orang berebut nggak mengambil, baru aku bisa badannya. Nah ini kalau orang kita, orang umumnya orang kita, itu kan boleh mengambil barokah sisa wudhu, kan? Sisa makanan orang soleh, karena kita nggak ketemu Nabi. Nah tetangga sebelah itu marah, nggak ada yang ada itu contoh dari Nabi. Nabi itu yang boleh. Kalau sahabat itu nggak ada sahabat itu mengambil air bekas Sayyidina Umar, nggak ada. Nah itu letaknya di situ. Kalau kita kan asal bekas orang soleh bisa kita ambil barokah, baik itu air wudhunya atau minumnya atau makannya. Kalau tetangga sebelah itu nggak mau, yang boleh itu hanya dari barokahnya dari Nabi. Kalau orang soleh mana dasarnya? Nah, Abu Bakar Utsman itu tidak pernah bekasnya diambil. Nah gitu kan, diambil oleh orang-orang zaman itu kan mereka itu. Kemudian Rasulullah ini sholat zuhur 2 rakaat asli maksudnya dalam keadaan dia musafir dan ketika sholat di depannya dipasang tongkat karena dia sholat di padang sahara supaya sebagai tanda sebagai satir. Nah, itu maksudnya hadis dalam ini kan. Maqala berkata Abu Musa, coba da'a mengambil Nabi sallallahu alaihi wasallam biqadakin dengan wadah air. Dengan wadah air. Fihi yang itu dalam kodak maupun bermula air. Bagosalam akan membasuh siapa Rasulullah yadai pada kedua tangannya Rasulullah wajah dan wajahnya Rasulullah. Fihi di dalam kodak. Pamajah dan melepaskan siapa Rasulullah fihi di dalam kodak. Sumakola berkata siapa Rasulullah Lauma kepada Bilal dan Abu Musa. Lauma kepada Bilal dan Abu Musa. Dua orang. Lauma kepada Bilal dan Abu Musa. Isriba minumlah kamu berdua minhu dari ma ini. Wa afrigo dan menuangkanlah kamu semua pada ma ala wujuhikuma atas beberapa wajah kamu berdua wa nuhurikuma dan beberapa dada kamu berdua. Ini para tabligh tukang suar kau ini. Ini Pak Bahir. Nabi itu. Jadi pernah Abu Musa ini dan Bilal ini satu riwayat beliau sedang sakit. Terus Nabi bilang, ambilkan air. Terus Nabi membasuh kedua tangannya dan wajah dalam air ini. Terus semburkan air bisanya. Minum. Dan itu wajah kamu apa? Percikin, kasih air dada kamu. Nah ini dukun ini. Ini harus pakai ini Pak Bahir. Mana air? Sembur. Nah, kayak budek. Nah, semburkan. Diminum dikit semburkan lagi. Nah, ini dasarnya ini kan.
Jadi dukun-dukun ini kalau nyembur air kan, nyuruh ini hari minum ya, nanti rumah yo. Baca kudu 3 kali. Usap-usapkan badannya. Ya ini jasanya ini orang galanya itu. Ini air. Tapi kalau tetap nggak mandi, yang ahli-ahlinya ini. Yang ahlinya kalau bayar ini, wah kalau kita kasih akik dalamnya. Wah, syarat tuh bayar. Wassalamualaikum. Iya itu luar biasa ini Wim. Qala berkata si Bukhari kata sana Ali bin Abdullah qala Ali kata sana Yaqub ibnu Ibrahim ibnu Sa'din qala Yaqub kata sana Abi Ansorikin an Syab qala Syab akhbarani Mahmud ibnu Rabi qala Mahmud wa qala berkata siapa Ibnu Syab qala berkata Ibnu Syab wa bermula Mahmud itu aladi orang maja yang menyemburkan air siapa Rasulullah SAW dibaci dalam wajahnya Mahmud bahwa kali bermula Mahmud itu ulama masih kecil min bitihim dari air sumurnya kaumnya Mahmud maksudnya masyarakatnya Mahmud. Jadi Rasulullah ini kadang-kadang juga bergurau juga. Jadi Pak Mahmud masih kecil, beliau pernah Nabi itu bergumul-gumul semburkan kepada Mahmud. Mahmud dan Rabi. Nabi juga gimana ya? Ya sudah sana, bergurau enggak selalu terus serius itu enggak. Ini kan, jadi kalau kita main-main dengan anak kan bergurau ya. Waqala huwa an-niswan wa ghairi dan lainnya niswan. Yusaddiqu membenarkan kullu waqidin siapa setiap seorang minuma dari miswar dan ghairihi. Sahibau pada kawannya kulun. Jadi miswar membenarkan miswar membenarkan kawannya membenarkan miswar. Apa wa iyat tawadu apabila wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam kadu. Maka hampir siapa sahabat yang tatiruna itu berperang atau berbunuhan siapa sahabat ala wadu'ihi atas merebut air wudunya Nabi. Miswar membenarkan temannya membenarkan miswar yang sama-sama menceritakan bahwa Nabi itu kalau wudu bekas air itu merebut hampir sampai bertinju. Saking mengambil barokah air wudu dari Nabi. Beramat. Nah ini kalau bagi kita boleh orang-orang soleh bekas air wudhunya kita ambil. Itu kalau bagi kita tanggal sebelah nggak ada dasarnya. Karena bukan Nabi. Pasnya. Gimana? Iya dasar cukup. Bukan orang. Lebihan orang juga. Qala babun ayada babun hadatsana qala Imam Bukhari hadatsana Abu Rahman ibnu Yunus qala Abu Rahman hadatsana Khatib ibnu Ismail al-Jadi qala Jadi sami'tu As-Sa'id ibnu Yazid yaqul kali berkata siapa Sa'id dahabtu pergi dengan membawa saya qolati siapa bibi saya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qolat maka berkata siapa qolati ya Rasulullah inna ta'ati ukti sesungguhnya anak laki-laki saudari saya ini keponakan saya Rasulullah wajibun itu sakit famasaka maka mengusap siapa Rasulullah pada kepala saya wajah ada mendoakan siapa Nabi li kepada saya bil barokati dengan barokah sumata doa wudhu siapa Rasulullah fasarif maka minum siapa saya min wadui dari air wudhunya Rasulullah sumakum tu berdiri siapa saya falfadori di belakang tubuhnya Rasulullah kalau tahu fanadorku maka melihat siapa saya ila kota minubua kepada stempel kenabian cap kenabian baina katifai antara dua berikatnya Rasulullah misla zil khajalah ini ulama khilafahnya ini nanti bisa dalam manaqib manaqib ya sudah Bukhari manaqib Rasulullah misla zil khajalati kali seperti telurnya burung apa yang biasa untuk lawatan tuh apa ya? Untuk lawatan merpati burung doro merpati kan
seperti telurnya burung merpati. Ada yang mengartikan mislazil ajala, seperti kancingnya kemah yang kecil, rumah kemah. Seperti kancingnya rumah kemah. Nah ini cerita, Sa'ib bin Yazid cerita, ketika saya sakit itu dibawa oleh bibi saya ke rumah Rasulullah. Karena Rasulullah keponakan saya sakit, artinya Nabi Musa bakalan sebelum taat. Nah ini ketika yang dukun-dukun ini boleh Nabi kan, ada orang datang ya baik, yang saya ini lama berapa hari yang sakit ini sosok kepalanya. Nah itu air. Ini Rasulullah baik, kepalanya kan, kan. Ini boleh ini semata wadu Nabi wudu, sudah wudu, kemudian air apa? Wudunya Nabi kasih hati suruh minum ini minum. Kasih minum air. Kemudian saya cerita setelah itu saya nengok di belakang punggungnya Nabi itu ada khotamun nubuwah, ada stempel di bawah antara kedua bingkatnya Nabi itu yang kira-kira besar telurnya burung dara atau sebesar kancingnya kemah yang kecil. Nah, apa di antara hikmah daripada khotamun nubuwah? Kan gini, Rasulullah itu kan pernah beliau diberikan malaikat Jibril berisi hikmah keimanan yang luar biasa di dadanya itu kan. Nah, kemudian di belakangnya distempel oleh Allah sebagai penjagaan, sebagai penjagaan khotamun nubuwah. Khotamun nubuwah. Ini besok di bab manaqib itu belakang belakang. Nah ini ulama ini ada yang mengatakan khotamun nubuwah ini sangat bila itu sudah ada. Khotamun nubuwah itu sudah lahir Nabi sudah ada. Dan itu kata Al-Qulubi, orang yang bilang khotamun nubuwah ini ada tulisan la ilaha illallah jangan percaya seperti itu kata versi Al-Qulubi. Jadi gak tulisan apa-apa, itu murni cak stempel dari Allah untuk menjagakan bahwa keimanan Rasulullah, hikmah Rasulullah dia jadi apa? Dia terjaga dari godaan apapun. Jadi kayak ini barang ini barang kan, terus sudah kita stempel, acak dan tentu, artinya barang resmi. Tidak boleh diganggu, tidak terlindungi. Nah, itu maknanya gitu kan, terlindungi. Ini artinya ilmu-ilmu keimanan yang ada di data Rasul terlindungi oleh Allah, itu maknanya dijaga oleh Allah. Luar biasa ini. Babuman. Ini mungkin minggu lagi saya ini enggak salah Pak. Asli minggunya itu jauh. Itu ada bentuk stempelnya pakai stempel sekarang. Enggak. Itu kan digambarkan ada kayak bunder kayak apa telurnya burung dara. Dia perlu mentul apa? Nah yang kata Al-Qulubi, siapa yang mengatakan di khotamun nubuwah ada tulisan apa saja itu batil, jangan kau percaya. Nah, itu bentuk versi Al-Qulubi. Versi lain yang ada yang la ilaha illallah, ada yang la ilaha illallah syarikalah, itu kan ada kan yang dijual di kuburan ada kan. Nah, ya kan macam-macam. Cuman versi Al-Qulubi pernyataan seperti itu enggak ada dasarnya. Jangan kau percaya. Itu versi Al-Qulubi. Cuma dari versi yang lainnya tadi macam-macam, ada yang la ilaha illallah, ada yang la ilaha illallah syarikalah, kan ada yang dijual-jual itu kan. Khotamun nubuwah. Dan ini nanti di bab manaqib itu ada. Sahih Bukhari nanti insya Allah yang kita ragukan muncul semua di belakang ini. Karena Al-Bukhari kadang-kadang ini di belakang, tapi di sini karena ada kaitannya nubuwah kok pernikahan. Ini di belakang disebut lagi. Kayak masalah mustaqbal dengan ada semua. Maka ikutilah sampai khatam sempat ini kan menurut saya. Nah kan kita nunggu ibadah kan ibadah, berarti nunggu sampai sempat ibadah terus. Pahalanya banyak itu ini dari ibadah. Jadi kita akan nanti kita sampai khatam juz 4 selesai, kan pahala terus. Babuman ayhada babuman. Bermali bab menerangkan orang magmago yang berkumur siapa man wastan sako dan menghisap air kehidupan siapa man min hurfatin dari cibuan wahidatin yang satu cibuan. Jadi satu cibuan untuk berkumur untuk magmago, ibu lagi untuk magmago sampai 3 kali. Qala Imam Bukhari kata sana Musaddad, qala Musaddad hadatsani Khalid ibn Abdillah, qala Khalid hadatsana Amrun ibn Yahya an Abi dari bapaknya Amrun an Abdillah ibn Zaidin. Ana sesungguhnya Abdillah itu Afroho
menuangkan air siapa Abdullah minal ina ala yadihi bukan atas kedua tangannya Abdullah. Wa salah maka membasuh siapa Abdullah pada yadihi summa gosala kemudian membasuh mulutnya siapa Abdullah itu dibuang air membasuh siapa Abdullah fihi pada mulutnya, jadi kalimat fam dibuang mulutnya Abdullah. Awat maldo atau berkumur siapa wastan sako dan menghisap air ke hidung siapa Abdullah min kafatin dari ini kafa ini di mana berupa tadi bukan telapak tangan dari cibikan wakidatin yang satu maka maka melakukan siapa Abdullah dari kepada itu matmado wastan sako itu salah satu dengan 3 kali. Maka salah maka basuh siapa Abdullah wajah salah satu dengan 3 kali. Suma gosa Abdullah ya dari ilamir waktu ini serta kedua sikutnya marota ini maro ini wamasaka dan mengusap siapa Abdullah biroksihi pada kepalanya Abdullah pada barang akbala yang di depan apama lama dan barang akbaro yang di belakang kepala apama. Akbala itu yang di depan kepala apama, depan lama akbaro dan barang akbaro yang di belakang kepala apama. Wa ghusala Abdullah rijai pada keduanya Abdullah ilaka dan serta kedua mata kakinya Abdullah summa qalatu hakada. Itu seperti ini abroho minal ina'il akhir wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sama-sama kan, ini mengambil satu jibuan untuk masmado dan berkumur, ngambil lagi masmado sampai 3 kali. Ini kayak tadi wudu Nabi itu variasi, kadang wajahnya 3 kali, tangannya 2 kali, kepalanya sekali kayak tadi. Nah, metode yang keempat. Babu maskiro simarotan, ini kan membasuh kepala marotan dengan sekali aja, tidak pakai 2 kali 3 kali. Qala Imam Bukhari hadatsana Sulaiman ibn Harbin qala Sulaiman hadatsana Wahab qala Wahab hadatsana Amrun ibn Yahya an Abi dari bapaknya Amrun syahidku menyaksikan siapa Amrun ibn Abi Hasan salah kali tanya siapa Amrun Abdullah ibn Zaidin anu di Nabi sallallahu alaihi wasallam pada maka mengambil sebuah taurin dengan tempat air atau lumpang enggak ada 2 lumpang enggak ada. Mimain bitaurin dengan lumpang yang penuh mimain apanya airnya. Fatwa doa maka wudu siapa dua lahum. Nah, karena mencontohi tadi, lahum karena mencontohi ashabihi, maka menuangkan air, maka menuangkan siapa Abdullah pada man ala yadihi. Bahwa salah Abdullah pada yadihi salah sedang 3 kali sumat qala Abdullah ya tahu fitina dalam pada pamat madha wastan sako wastan taruh salasan dengan 3 kali fitarasi warafatin dengan 3 beberapa apa cibuan mimain. Jadi sekali nyibuk untuk madha insar sako dan sisa. Sumat qala Abdullah ya tahu Abdullah fitina bahwa salah maka masuk siapa Abdullah wajah salasan dengan 3 kali. Sumat qala masukkan siapa Abdullah ya tahu fitina bahwa salah Abdullah ya tahu pada kedua ilal mirfaqo ini serta marota ini maro. Nah ini jadi tangan ini kan 3 kali. Jadi boleh ini 3 kali baru 3 kali boleh sekali boleh macam-macam. Jadi yang penting 3 kali boleh 3 kali selesai baru 3 kali selesai. Cuma umumnya orang ini yang bagus itu ini 3 kali selesai baru 3 kali. Diselang-seling juga boleh. Sumatu qala Abdullah ya jauh fitina famasaka kan maka mengusap siapa Abdullah birosi pada kepalanya Abdullah fa'akbala maka mengusap bagian depan siapa Abdullah biadahi dengan kedua tangannya Abdullah fa'adbaro dan mengusap bagian belakang siapa Abdullah bima dengan yadahi sumat qala masukkan siapa dia jauh fitina bahwa salah rij lagi pada kedua kakinya Abdullah orangnya sama dengan hampir sama-sama ini semua. Babu dirojuli berkenankan wudunya orang laki-laki ma'amuratihi bersama istrinya. Nah, ini wudu bareng-bareng ini ada hadisnya. Jadi satu sekali-kali bareng istri. Nah, biasanya jadi ada nilai romantisnya. Nah ini lewat baik. Bapak dari wudu mar'ati dan kelebihan air wudunya perempuan. Ada romantisnya ini.
Yang jelas kita kaji ilmunya, kita praktekkan, kita ini ibadah pahala. Jadi setelah ngaji ini, nanti sampai di rumah ngajak istri bareng-bareng. Kan wudhu Rasul Ma'imroh, bareng-bareng. Ya, wa tawadhu dan wudhu Umar siapa Umar? Sayyidina Umar itu wudhu bil khamini dengan air hangat min baiti Nasroniyah, dari rumahnya perempuan Nasroniyah. Nah ini secara umum yang namanya tempat orang Kristen itu kan agak perlu najis. Cuma saya tidak pernah wudhu di rumahnya ini. Jadi ketika dohir berawal dengan asal secara dohir, ya kan? Ini tempat dengan najis, banyak anjing macam-macam. Setelah asal yang akal tempat itu suci, yang asal air itu mensu, pakai aja. Kecuali kita tahu yakin bahwa tadi itu air jilat anjing. Menurut kita Imam Syafi'i, kalau mengikuti yang kemarin ada Imam Bukhari hanya mana aja. Yang katakan anjing suci, sisanya suci, kan aman aja orang. Pokoknya agama itu beda luas pokoknya. Nggak dapat pendapat satunya. Nah, jadi semua boleh semua ini munculnya kan. Iya, itu apa yang boleh tahu? Dan ini selesai. Pokoknya ujung-ujungnya agama itu kalau semakin didalami, itu koyo oleh kabeh. Betul tahu yang baca. Masya Allah. Allah berkata Sayyid Bukhari kata Abdullah bin Yusuf Abdullah akhbarana Malikun an Nafi'in an Abdul Marwa. Sesungguhnya Abdullah bin Umar berkata bahwa karena ada arijalu siapa beberapa orang laki-laki, wanisa dan beberapa orang perempuan, yatawaduna itu wudhu siapa rijal wanisa di zaman dalam zamannya Rasulullah SAW jami'an kali baru serempak. Ini yang jadi persoalan itu begini. Jadi Ibu Abdul bin Umar cerita dulu, nah, kan orang laki-laki perempuan zaman Nabi itu wudhu itu baru kan. Ini artinya satu, belum turun ayat hijab. Jadi laki-laki apa? Perempuan wudhu barengan. Jami'an kali jadi satu, enggak ini perempuan sendiri laki-laki sendiri. Kemudian ada yang katakan ini maksudnya bareng itu bukan kok laki-laki perempuan selalu enggak. Ini adalah laki-laki yang ada hubungan makro dengan perempuan. Bukan langsung semuanya tidak makro perempuan, tidak Nabi, tidak pernah seperti zaman Nabi. Jadi satu hadis ini ada yang mengatakan ini adalah belum turun ayat hijab. Sehingga laki-laki turun dari satu wudhu. Ada yang mengatakan ini maksudnya laki-laki satu perempuan yang ada hubungan makro wudhu bareng sehingga ada nilai romantis. Dan inilah yang disepakati, yang kedua disepakati oleh Syekh ini. Saya setuju ini. Iya bener itu laki-laki perempuan maksudnya hubungan makro. Maksud zaman Nabi hubungan makro itu menjadi satu. Wah, nggak cocok dengan Syekh. Nggak ada itu. Oke sekali-kali itu keluarga pendapat itu kan, biar senang. Bab sabri Nabi, bab menuangkannya Rasulullah SAW wa du'ahu pada air wudhunya Nabi alal muhma atas orang yang pingsan siapa mereka. Jadi orang yang pingsan termasuk obatnya disiram air bekas wudhu. Nah ini kan, lo bener dulu ini apa ya? Dia selama dulu ada namanya Mansur, kan berkiai itu kan selama. Itu pernah mengalami depresi tingkat tinggi. Ini kan saya yang tugaskan dia ikutnya coba. Akhirnya ada di tempat daerah sana. Kait-kait, orang Jawa. Dia lihat, jadi ngambil 40 orang suruh wudhu. Bekas wudhu disuruh. Orang sendiri. Mungkin tahulah siapa itu. Dia tak akan masuk dulu kan? Wah, Pak Ngapel jauh mati-matian sangat berani dengan saya. Wah, sekarang ya begitu. Wah, semuanya biasa lah habis habis pokoknya kan. Wah, luar biasa. Tapi sebutnya. Iya. Jadi 40 santri sudah sebutnya. Memang orangnya memang ahlinya. Kalau saya enggak. Pak Diamo kalau begitu lah kan. Pak Roja barang yang ahlinya. Sebarang. Kalau Imam Bukhari kata sana Abu Bakar kata sana Subhan Muhammad ibnu Munkadir. Kalau Muhammad
Sami tu Jabiran yaqul sa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'udu kali menjenguk siapa Nabi ini pada saya. Wa ana kali bermerasa kemarin orang yang sakit. La aqilu tidak sadar siapa saya atau tidak paham. La aqilu enggak sadar enggak paham siapa saya. Wa tawadhu maka wudu siapa Rasulullah, wa soba dan menuangkan siapa Rasulullah alayat saya min wuduhi dari air wudhunya Rasulullah. Faqultu maka sadar siapa saya. Ketika sadar itu faqultu ya Rasulullah. Ketika orang sadar ini ya Rasulullah, melimatin miros. Kalau warisan yang pertama ditanyakan jadi itu penting. Makanya kalau ada orang sadar tanya warisan, jangan marah hadisnya kok. Kenapa itu? Liman itu bagi saya, liman itu bagi siapa? Liman itu bagi siapa? Al-mirasu jumlah warisan saya. Ya Rasulullah, kalau saya mati warisan saya itu milik siapa? Nah, kenapa? Innama yarisu yang mewaris ini pada saya kalalatun. Siapa selain anak dan bapak. Jadi kalala itu selain lontar-lantar orang Jawa. Kalala siapa selain anak dan orang tua. Saya tidak punya orang tua dan punya anak. Itu kalau saya mati warisan saya itu milik siapa? Akhirnya panasat maka turun ayatul faroidi, apa ayat yang mengenai faroidi. Ketika ada manfaatnya. Beliau tanya ini kan turun ayat yang mengenai faroidi. Nah ini harus diambil kesimpulan. Kita kalau ada orang sakit boleh jenguk itu sunnah Rasulullah. Dan kalau orang ini itu namanya ahlinya amat baik, dan teman-teman yang ahlinya itu kan kalau sakit parah itu wudhu, siapa yang wudhu? Siapa tahu ini sembuh, ya kan? Itu Rasulullah. Nah ini perlu ini Pak baik, yang ahli-ahlinya itu kan. Dan ini menunjukkan bahwa memang Nabi itu sangat berkah. Maksudnya apa yang disebut jadi berkah. Jadi babul ghusli. Wait. Nah satu kali lagi Bapak sebab lagi pas Pak Dohir. Satu kali lagi Bapak ya. Babul ghusli, bab mandi wal wudhu dan wudhu. Mandi dan wudhu fil miqdobi di dalam tempat yang dibuat nyuci baju. Jadi tempat yang biasa digunakan nyuci baju, kita isi air untuk mandi untuk boleh. Nah, tidak harus tidak. Wal qodaki dan tempat air minum, tempat air. Wal qodaki tempat air. Wal qodaki tempat air untuk minum, untuk makan. Wal khosabi dan tempat dari kayu. Wal hijarati dan tempat dari batu. Ini mau pengertian tempat apa saja asal suci boleh kita gunakan untuk tempat air mandi atau itu maknanya apa dari kayu jengkol, kayu peti, seri apa sebuli. Itu maksudnya kayak gitu kan. Yang penting jangan jadi emas dan perak itu aja. Allah berkata si Bukhari, kata sana Abdullah ibn Munir. Sami dengan Abdullah bin Munir, Abdullah bin Bakrin. Allah berkata siapa Abdullah? Kata sana Kumaidun anak-anak sekolah Anas, Khadir. As-sholatu amawatu sholat. Faqoma maka berdiri man siapa orang. Karena yang ada siapa man itu qoribat dari dekat rumahnya. Berdiri kemana? Ila ahli kepada keluarganya man. Wa baqiya dan tetap di dalam majlis Nabi. Wa baqiya dan tetap di dalam majlis Nabi. Qaumun siapa kaum. Di bagian tetap di dalam majlis Nabi kaum siapa kaum. Fa'uqiyah maka diberi siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimil dobin dengan tempat yang dibuat mencuci baju itu kan min hijaratin dari batu fihi yang itu di dalam middob maupun bermula air fasohuro maka tidak muat kecil maksudnya kan tidak muat al middob apa middob tidak muat ayat suto pada hendaknya membentangkan siapa Nabi fihi dalam middob kafau pada telapak tangannya Nabi sendiri tidak muat. Fatawa doa maka wudhu al kaum siapa kaum ulum semuanya kaum. Tekan telapak tangannya Nabi. Terus fatawa doa al kaum ulum semuanya kaum. Kulna berkata siapa kita kam itu berapa orang untung ada siapa kamu semua. Qala Anas tamanina 80 bahkan waziyatan lebih. Ini merupakan apa? Mukjizat Rasulullah. Ketika hadir waktu sholat, nah ini mau
wudhu nggak ada air, sehingga ada sahabat yang kebetulan rumahnya dekat, dia pergi ke rumahnya. Yang lain tetap di majlisnya Nabi, dia ngambil air, kira-kira air itu masuk kecil tempatnya, sehingga tangan Nabi dimasukkan. Nah, nyumber airnya dari salah jari-jari Nabi, sehingga kaum itu wudhu semua. Nah, Anas tanya berapa orang itu? 80 orang lebih. Maka mana ada yang mengatakan 135, ada yang mengatakan 300 cukup semua. Nah, ini kan menunjukkan bahwa air itu nggak ada mustahil. Coba ada nomor 20. Mereka sisa orang banyak ini. Nanti yang menguatkan tadi pendapat yang Malik, pokoknya air mustahil, tahur, suci dan bersuci. Wow, luar biasa ini begitu Rasul yang luar biasa ini kan. Jadi dibuat dalil orang itu kalau sudah hadir waktu sholat siap-siap lalu itu maknanya gitu. Buat dalil ini itu siap-siap dulu. Qala Imam Bukhari kata sana Muhammad ibn Ala qala Muhammad kata sana Abu Usama an Buraidin an Abi Burda an Abu Musa an Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengambil siapa Nabi di kodakin dengan wadah yang di dalam kodak maupun berulang air. Bahwa salah maka bagi siapa Nabi ada iwa jauh di dalam kodak pamajah dan mengapaikan siapa Nabi di dalam kodak. Yang wabil barokahnya airnya kan luar biasa semua ini. Qala Imam Bukhari kata sana Ahmad bin Ahmad kata sana Abdul Aziz ibnu Salamah qala Abdul Aziz kata sana Amr bin Yahya an Abdullah bin Zaid qala Abdullah ata datang siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus maka mengeluarkan siapa kita lakukan abima'an pada air fi taurin dalam lumpan atau tempat air min sufrin dari tembaga fatawal doa maka wudhu siapa Nabi bahwa salah maka basuh siapa Nabi wajah pada wajahnya Nabi salah dengan 3 kali wayadai dan kedua tangannya Nabi marota ini wa masaka dan mengusap siapa Nabi birosi pada kepalanya Nabi wa akbala maka mengusap bagian depan siapa Nabi dengan kepalanya kan dengan ma'an itu ma'an wa adwara dan mengusap bagian belakang siapa Nabi wa ghusala lahi dan waktu siapa Nabi pada kedua kakinya Nabi. Qala berkata sana Abu Yaman qala Abu Yaman. Nah ini kan bab itu terakhir ya begitu. Kata sini kan Akhbarana Su'aib bin al-Zuri qala Zuri akhbarani Ubaidullah ibn Abdullah bin Utbah ana Aisyah qalat Aisyah lama sakula ketika berat an-nabiyu apa sakitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wastadda dan sangat dengan Nabi wajahu apa sakitnya Nabi istadana maka minta izin siapa Nabi azwajahu pada beberapa istrinya Nabi fi ayyu maradho di dalam hendaknya diramut sakitnya siapa Nabi fi baiti di rumah saya kata Siti Aisyah fa'adzinna maka mengizini siapa azwajahu lalu kepada Nabi akhirnya fakharaja maka keluar Nabi sallallahu alaihi wasallam baina rajulain antara dua orang laki-laki takutu kali menyeret maksudnya menggaris-garis nyeret-nyeret rijlau apa kedua kakinya Nabi fil bumi baina Abbasin dalam antara Abbas warajulin dan orang laki-laki atau yang lain. Allah berkata Ubaidullah Pak Akbar tu maka berkabar siapa saya Abdullah ibn Abbasin Faqala Abdullah atadri adakah tahu kamu mani rajul man pada bermula siapa itu arajul orang laki-laki ala yang lain tahu tak kamu orang laki-laki yang merangkul Nabi bokong Nabi tahu tak kamu kultu lah tak tahu saya. Qala berkata siapa Abdullah bin Abbas dua berajul aliyun Ali masa gini maka ada Aisyah siapa Aisyah radhiyallahu anha itu hadisu itu menceritakan siapa Aisyah anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qala berkata siapa Nabi ba'da madza qala di dalam setelah ulihnya masuk siapa Nabi baik tahu pada rumahnya Nabi wastadda dan sangat wajahu apa sakit Nabi apa hari itu menuangkanlah kamu semua alayata saya min sab'i robin dari 7 beberapa tempat air lampu kelal yang belum dilepas au iyatuhum apa beberapa ikatannya sab'i robin ma'ali barangkali saya ahadu itu bisa berwasiat siapa saya ila nasi kepada manusia sahabat wa ujisa dan dibutuhkan siapa Nabi finit gobin di dalam tempat air tadi yang dibuat untuk mencuci baju
Likap sota bagi kapso jauh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Summa taufikna kemudian memulai siapa saya nasubuh itu menuangkan air siapa saya alih atas Rasulullah mitul katurot dari itu beberapa tempat air kata topiko sehingga memulai siapa Nabi sadar yusi sehat itu yusi isyarat siapa Nabi ilaina kepada kita apa isyarat harus sesungguhnya perkara itu kot faal tuna itu benar telah melakukan siapa kamu saudara Suma koroja keluar siapa Nabi dan nasi kepada manusia. Nah, ini hadis ini luar biasa ini. Jadi ketika Nabi itu sakit berat, Nabi itu begini, kalau sakit demam itu juga 2 lipat sakit kita. Jadi jangan dikira Nabi itu kalau demam biasa. Nabi itu kalau sakit 2 lipat ganda daripada tempatnya. Dan Nabi ketika sakit itu beliau minta izin istri-istrinya supaya menetap di rumah Siti Aisyah. Ini berpengertian orang yang istrinya banyak, paham? Nah itu ketika kita sakit, mintalah izin istri yang lain saya mau bisa apa saja. Nah, ini memberi pengertian. Kata memberi pengertian. Orang sakit itu misalkan kita istrinya kan banyak ya kan, katakanlah tua anak-anak banyak. Itu kadang-kadang orang tua itu mirip, udah saya sakit mau di rumah anak saya saja, sana saja. Itu mau kita berpengertian. Memang saya itu kita berhenti aja, asal tidak mau melayani. Itu maknanya kan seperti itu. Nah, jadi tidak harus orang istrinya banyak saja. Kita yang sakit misalkan punya saudara banyak atau anak banyak, kita mau milih ke sana. Itu yang sehat itu harus ada. Dia kan, memang orang sakit itu pasti diantaranya ada yang pilih mau bisa mana yang senang. Nah itu gitu teman. Kemudian Rasulullah ini keluar diapit, bopong oleh Abbas dan orang laki-laki yang lain. Cuma Siti Aisyah itu maaf, ini sakit dengan Sayyidina Ali itu nyebut namanya juga mau. Ini rasanya begini. Jadi ketika terjadi kasus ifki yang beliau dituduh selingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal, itu Sayyidina Ali kan dimintai pendapat Rasulullah. Ali, gimana pendapatmu tentang soal itu Rasulullah? Perempuan itu tidak Aisyah saja, yang lain banyak. Itu Siti Aisyah mangkalnya luar biasa. Sampai nyebut nama Sayyidina Ali itu tidak mau. Itu gara-gara. Maka jangan sekali-kali nyakiti perempuan kebetulan sumur itu dikenang kebetulan. Sumur itu tahu. Sampai Siti Aisyah tidak mau nyebut nama Sayyidina Ali. Tidak mau. Coba kalau melihat melibatkan hadis beliau Siti Aisyah dari Sayyidina Ali, tidak mau. Ali tidak mau kasih androjulid. Androjulid. Jadi kalau Siti Aisyah melibatkan hadis, kok androjulid berarti maksudnya Sayyidina Ali. Saking perempuan itu. Bos, punya bos sampai. Makanya Ubed ini ngasih tahu Abdullah bin Abbas, orang laki-laki yang dikatakan Siti Aisyah itu siapa? Kata Ibnu Abbas itu tidak mau. Itu Ali itu. Itu Ali. Nah, kemudian Siti Aisyah cerita ketika Rasulullah sakit di rumah saya, beliau bilang, hariku aliyah min sabi kirobin. Ini oleh ahli hadis, itulah dasarnya orang sakit berobat. Nabi aja ketika sakit berobat, tolong tuangkan air kepada saya dalam rangka berobat 7 tempat air. Apa rasanya kok 7 tempat air? Karena Rasulullah itu tafaulan bahwa makhluk yang besar-besar dibikin oleh Allah 7 lapis, bumi 7 lapis, langit 7. Itu maknanya kan hari 7, kata singgung suruh 7. Nah, ini. Jadi ada tafaulan ini kan. Angka 7 sembarangan sampai 7. Nah, coba. Makanya ada bahasanya kan mandi kembang 7 sumur gue. Ini dasarnya. Kemana Bapak itu yang ahli? Jadi di rumah di 7 sumur itu kenapa itu 7 air? Itu buat air. Itu maknanya ditabarkan dengan langit juga 7, bumi juga 7 habis pakai dari 7. Kemudian air itu lampu kawal aukiyatuhum, di mana 7 tempat air itu yang belum apa ya di masing-masing asli yang belum dilepas. Air perawan. Nah, perawan kan. Saya anggap ini ya. Ini maknanya Rasul supaya ini belum terjamah oleh Aisyah. Nah, kan. Dan maksudnya lagi ketika membuka ini ada nilai baca bismillah karena mau mulai. Satu yang ada nilai membukanya baca bismillah. Dan tadi kata Mas Adi air perawan masih murni. Nah, masih murni. Makanya benar kalau orang berobat inisiat itu kan mandi air perawan. Pagi itu kan itu maksudnya. Nah, kela'an li'ahadu ini Rasulullah berobat dengan air ini. Beliau berharap hari adu saya bisa pasien masa saya sehat.
Itu maknanya gitu. Ketika saya sehat, saya otomatis bisa memberi wasiat kepada makmum sholat. Jadi ini mohon, kalau kita sakit kayak apapun, kita berobat itu minum Rasulullah. Kalau sakit bro, nah, kan berharap kita sembuh dan bisa memberi wasiat, dan bisa kita katakan Ustadz ini bisa meneruskan, bisa mengajar. Itu maknanya gitu kan. Allah biasa. Nah kenyataannya ketika Rasulullah ini disiram dengan 7 air, semua Rasulullah lihat. Dia keluar bisa kepada sahabat, bisa berwasiat wasiat. Inilah kesimpulan daripada ngaji hari ini kan. Kita kalau sakit, berobat dulu, usaha. Karena Nabi pun sakit pun juga berobat. Cuman babul wudu minat taul wallahu a'lam bishawab.